apa namanya tata surya, ya surya, Merkurius gitu loh. Jadi nggak sembarangan, ya. Nah itu di pertemuan ketiga. Di pertemuan kedua ini, di pertemuan keempat ini, saya mau masuk lebih jauh, ya. Saya akan membahas di dalam ilmu musik yang disebut interval, ya. Interval adalah jarak dari not yang satu ke not yang lain, ya. Sebelum lebih lanjut, biar tergambar, saya mau share screen dulu, Kang Abu. Ya, silahkan. Saya share screen dulu. Saya harus siapkan mata kuliah buat dialog positif. Asik, mantap. Mantap. Oke. Coba buka. Teman-teman udah lihat share screen-nya semua ya? Clear? Bisa dilihat? Sip. Oke, terima kasih. Nah, saya belum kebuka. Loading dulu biasanya. Ya. Coba dari sini. Saya udah ada direktori Abu Marlo nih. Wah, keren. Di komputer saya. Ini ya, khusus ya. Alhamdulillah, bisa. Lagi loading sebentar biasa tuh. PowerPoint. Anyway, terima kasih Mas Beben. Kemarin udah coba kontak Mas Dik Doang. Minggu depan Mas Dik Doang kesini, insya Allah. Saya baru tahu nih adik kakak sama Dik Doang ternyata ya. Padahal saya jadi kakaknya udah lama loh. Jadi kakaknya udah lama, baru tahu. Oke. Alhamdulillah ya, jadi adik kakak dari dialog positif ya. Iya, seru. Mesti Nanti ditigain tuh Kang Abu. Iya, nanti sekali wah itu rame. Nanti episode 300 ya, bertiga jadinya ya. Ini kan. Temanya apa aja? Jadi seru tuh kalau Dik Doang. Slideshow live. Oke, mohon maaf. Para pecinta masih sabar menunggu. Oke. Jadi karena memang ini benar-benar perkuliahan. Ya, jadi oke, ini saya sambil mengingatkan bahwa jadi sebenarnya ini hanya sebuah upaya. Ya, jadi mata kuliah ini sebuah upaya mengingatkan kita bahwa ya dimanapun kita memandang di situ adalah wajahnya. Pertama itu. Yang kedua adalah kita bisa ya Tuhan sendiri temukan aku adalah Hasan utama. Aku adalah Hasan utama, ya kan? Maka aku ciptakan makhluk, maka aku ingin ditemukan. Jadi, ya kita bisa menemukan Allah dengan jalan macam-macam. Jadi saya bilang pada suatu saat, ada yang ketemu Tuhan di masjid. Tapi persoalannya apakah yang di luar masjid tidak menemukan Tuhan, tidak bisa menemukan Tuhan gitu. Atau kalau semuanya sebagian sudah di masjid, siapa yang ngurusin yang di luar masjid gitu ya Kang Lu ya. Nah, jadi artinya kita bisa ketemu Tuhan atau makin mendekati dan mencintainya lewat jalan apa aja. Sebenarnya episode demi episode Tasawuf Jazz ini mengajak itu. Saya menemukan Tuhan lewat jazz. Ya kan? Bahkan para filsuf pun mengatakan contohnya satu, lihatlah dengan cukup dalam dan Anda melihat secara musik. Inti dari alam adalah musik di mana-mana. Seandainya Anda dapat mencapainya, itu kata filsuf dari Inggris nih. Jadi artinya gini, nanti setelah mengikuti perkuliahan di dialog positif, tentunya kan hari Senin ada siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Intinya ini membuka hasanah, wawasan, wacana bahwa kita bisa melihat Tuhan tuh dari sudut pandang apa aja. Nah, coba kalau hari Senin, ya sebulan sekali ini saya mengajak dari sisi jazz gitu loh, ya kan? Tetapi kalau saya tidak jelaskan detailnya, gimana musik, pokoknya saya suka, nggak suka gitu. Nah, kenapa ada seorang Thomas Carlyle ini mengatakan,
Coba lihat deh secara musik. Kalau musik tuh ada di mana-mana gitu. Nah, bahkan saya lihat kan, kita lihat Allah menyusun alam semesta dari planet satu ke planet yang lain, diatur menurut jarak tertentu, ya. Memang perlu zauk ya, perlu rasa-rasa Tuhan, perlu rasa-rasa spiritual. Kita mungkin tiap hari sama-sama ngelihat bintang ke atas, ya kan? Tapi Galileo Galilei bisa menemukan, oh ada gravitasi bumi dan lain-lain. Tapi kita hanya, ya ada yang bisa memandang hanya, oh indahnya cukup gitu loh, ya kan? Nah tapi ternyata di atas itu juga ada tanda bahwa musik itu akan diturunkan ke dunia, bahwa jarak dari planet ke planet yang satu itu dalam musik disebutnya interval gitu loh. Dan alam semesta itu adalah harmoni alam semesta gitu loh. Nah, cuma saya ingin mengupas dikit-dikit scale ya, scale kemarin udah, sekarang saya maju ke yang namanya interval ya. Ini kemarin sudah ya, bisa nanti kalau ada yang ingin bisa di-share lewat Kang Abu kali. Iya, boleh. Nah, ini major scale kemarin sudah, boleh nanya ulang boleh karena nanti ujiannya agak susah jadi banyak-banyak nanya. Boleh UTS ya, ulang-ulang mundur ke belakang nggak apa-apa ya kan. Ini pokoknya sebenarnya Kang Bu malam ini yang mau serius belajar musik pun bisa ikut di sini sebenarnya. Jadi yang mau belajar filsafat, tasawuf, belajar musik sungguhan, ini ilmu musik kuliahan nih, sungguhan gitu loh sebenarnya. Tapi kalau yang memang memutuskan menikmati aja dengan mempelajari mata kuliah ini, jadi bisa lebih 10 kali lipat nikmatnya gitu loh. Insya Allah ya. Nah, ini sebuah analogi dulu ya. Jadi abjad itu scale. Screenshot aja. Jadi kalau kita bicara scale tuh banyak. Ada major scale, minor scale, pentatonic scale, phrygian scale, banyak scale itu. Tapi ketika kita menambah scale baru, sesungguhnya kita menambah abjad baru. Nah, ketika suku kata ini seperti ba'aba, ba'ubu, gitu loh, ya analoginya. Itu kalau di musik itu interval. Jadi jarak dari not C ke E ke F, G ke A, itu ada namanya, ada maksudnya, ada nilainya. Nah, nanti saya refleksikan ke dalam tasawuf dan kehidupannya, ya kan? Nah, sekarang saya masih di ranah musik dulu nih. Nah, sebuah kata itu adalah chord. Gitu loh. Jadi sejatinya nanti mungkin yang berikut saya akan bahas chord. Chord adalah kata. Kata adalah ekspresi. Kata adalah lafaz. Ya. Kata adalah sesuatu yang dari dalam keluar lewat lafaz itu. Jadi sebuah ekspresi sebenarnya kan kadang-kadang Kang Abu lagu ini tahu nggak 3 chord CFG selesai gitu kan? Jangan lupa chord itu kata, bukan sekedar hafalan. Bukan hafalan. Oh, gue tahu chordnya itu udah selesai gitu. Tapi sejatinya chord itu ekspresi. Nah, nanti kalau pembahasan kuliah berikutnya mengenai chord ya, itu saya akan perdalam mengenai chord. Nah, selanjutnya hubungan antara chord ke chord itu progression chord. Tapi kalau dia dalam bahasa itu kalimat, gitu loh. Nah, sementara lagu itu sebuah karangan. Bisa cerpen, bisa lagu-lagu yang progresif model Dream Theater, Genesis, yang lagunya bisa 30 menit, wah itu bisa novel gitu kan. Iya. Itu sebuah karangan. Jadi lagu ada yang pendek, ya ada yang panjang, novel ada yang tipis, tebel gitu. Itu sebuah karangan. Kan kalau lihat dari analogi ini aja sebenarnya, rasanya kan kita nggak mungkin bisa bikin karangan tanpa ngerti abjad, suku kata, kalimat gitu loh. Kalau itu bisa terjadi bagus tuh ya kebetulan gitu. Tapi sejatinya harus memahami ini, esensi dari musik tuh kan menyampaikan sesuatu. Jangan lupa bahwa karya musik yang baik atau karya seni yang baik mengandung 3 hal. Ada pesan, ada kualitas, dan insya Allah bisa menghibur. Itu sebuah karya, nilainya kalau bisa masuk ke 3 hal itu. Pesan, kualitas, menghibur ya, itu intinya ya. Kadang-kadang gini Kang Abu, musik-musik yang para jazzer pun suka lupa kadang-kadang. Jadi dia berkualitas, terus kemudian punya pesan, tapi lupa menghibur tuh. Makanya kadang-kadang jazz nih udah susah, ribet, nggak menghibur lagi gitu loh kan. Kadang-kadang pemainnya ngomong juga enggak gitu kan. Jadi kalau bisa karya itu 3 hal itu kalau bisa ya.
Begitu juga acara kan. Ya, jadi dialog positif ini punya pesan pasti dan punya kualitas dan menghibur. Kita bahagia kita kalau udah habis dialog positif nih, ya kan? Iya. Pembicara Happy, mau happy. pembicara maupun yang audiensnya bahagia, insya Allah ya kan? Iya, terutama geng Daster bahagia tuh, Gitu ya. nggak kelihatan videonya. Itu geng apa audiens inti itu. Audiens inti. Oke, kita mulai masuk ke topik interval ya. Ini dari bahasa Yunani kunonya artinya jarak dari lembah yang satu ke lembah yang lainnya. Akhirnya di musik jadi jarak dari not yang satu ke not yang lainnya. Kadang-kadang nih disepelein bahkan guru-guru musik pun yang biasanya nggak mendalami ini, interval adalah jarak not satu ke not yang lain, gitu misalnya kan. Itu biasanya udah nggak dijelasin lebih jauh, maksudnya apa Kang Bu? Padahal tanpa suku kata nggak ada kata, kalau nggak ada kata nggak ada kalimat, nggak ada musik gitu kan. Nah, biasanya tuh cuma ini interval 3 C ke E, D ke F, udah hafalan aja gitu. Terus ini contoh lagunya. Nah, contoh gitu ya. Kedengeran kan? Ya, aman, keren. Nah, itu contoh lagu klasik di era awal. Jadi perkembangan musik pun mempengaruhi karya. Dulu memang karya-karya musik awal hanya bicara skill aja, tanpa ilmu interval. Yang kedua, banyak lagu dibentuk oleh interval-interval. Dia nggak mikir chord apa Kang Bu. Jadi pokoknya mikirnya jarak dari not satu ke not yang lain. Tapi kalau tadi dengar kan dengan interval aja udah bisa bikin lagu kan, gitu kan? Oke, saya lanjut. Jadi interval adalah jarak dari not yang satu ke not yang lain. Nah, sekarang kalau saya terjemahkan sedikit, kalau sejatinya not adalah jiwa, interval adalah dari jiwa yang satu ke jiwa yang lain. Nah, gitu kan? Mulai masuk nih Kang Abu. Karena jangan lupa loh, di pelajaran yang episode 3 itu C aja ada warnanya, warna apa, getarannya berapa, dan mempengaruhi saraf-saraf dan lain-lain. Jadi setiap not yang berdenting itu gak sembarangan gitu loh. Nah, apalagi ada 2 not yang berdenting. Nah, gitu loh kan. Nah, ini sekarang saya kasih nama nih, ya. Mulai ini dihafal, dicatat, difoto, ya kan. Keluar di ujian nih. Nah, dalam musik ada namanya nih, ini not baloknya nih, ya. Yang sebelah kiri nih, yang Kang Abu belum lulus, yang kiri nih, ya. Ya, belum emang. Nggak pernah lulus, susah banget. Nah, saya terjemahkan dalam bahasa Latinnya. Jadi, jarak C ke C disebutnya perfect unison. Kadang dibilang unison saja. Jadi C ke C itu dari dia dan dia sendiri, ini C. Gitu. Gitu. Makanya kayak George Benson itu, dia kan main melodi sambil mulutnya membunyikan not yang dia bunyiin. Gitu. Itu artinya dia berunisono, gitu kan? Iya kan? Iya. Gitu. Gitu. Gitu kan? Nah, itu artinya saya barusan melakukan unisono terhadap gitar saya. Gitu. Nanti geng Daster ya juga harus belajar unisono nih. Oke. Kang Abu yang ngajar ya. Jadi unisono tuh mengeluarkan apa, si mulutnya mengeluarkan nada yang di apa namanya, yang dimainkan sama tangan gitu kira-kira. Ya, sebenarnya gini, mengeluarkan mulutnya disebut scat singing. Ya. Jadi laku mengeluarkan notnya itu scat singing, cuma notnya yang dari gitar dibunyiin sama mulut, nilainya sama. Oh, oke. Itu yang disebut unison. Jadi C juga, D juga gitu kan. Oke. Jadi si scat singing, jadi bahasanya scat singing berunison dengan gitar gitu loh. Oke. Nah, yang selanjutnya C ke D disebutnya major second ya, sambil saya bunyikan. Ini bisa buat belajar nyanyi juga nih.
Ini unison. Major second, major third, major perfect four, C ke A, C ke B, major seven, C ke C, perfect octave. Nah, coba Kang Abu, kita biasanya gini, di kuliahan tuh ada yang namanya mata kuliah ear training. Jadi ngelatih kuping, ya. Jadi nanti nih ujiannya paling susah nih ear training nih, karena kita harus nebak not, gitu kan? Nah, misalnya contoh gini nih, ya. Saya ulang ya, yang hadir juga boleh sambil merasakan. C ke D. Nah, kira-kira CKA ingat lagu apa? Major six. Dua not pertama itu tadi mengingatkan pada lagu apa? Gitu. Apa ya? Oke, untuk mempersingkat waktu itu Halo Halo Bandung. Oke. Halo Bandung gitu. Jadi maksud saya penulis lagu juga yang ngerti berpikir ini karakter Halo Halo Bandung CKA gitu loh. Nanti kalau major third nah gitu kan. Oke. Nah coba sekarang tes kuping ya. Nah, ini bunyi mana nih? Ini C-nya. Nah kan ya Kak Abu sambil ngetekan nih. Ya, C ya. Oke, C-nya udah inget ya. Ini C kemana nih? Ulang 2 kali. Nah, kalau ini. Nah, itu. Oh, iya. Nah, oke. Satu kali lagi. Kesempatan. D, ke D berarti itu. D ini. Nah, itu dekat. Oh, iya. Nah, tadi itu perfect four. Jadi ingat lagu All Einstein ya. Kayak CKF. Sudah tiba saat gitu loh. Oke. By the way Mas Beben, kalau nyiptain lagu ya, itu notnya dulu kah, nadanya dulu kah, atau liriknya dulu kah? Itu mana duluan sih sebenarnya kalau mau bikin lagu? Kalau orang dulu kayak zaman Mozart gitu ya, mereka banyak bersenandung dulu. Artinya mereka bersenandung banyak ke not dulu. Kadang-kadang malah lebih jauh Kang Abu. Mereka malah dari duduk di bawah pohon nih Kang Abu ya. Duduk di bawah pohon, tiba-tiba angin semilir. Mereka udah banyak not tuh. Jadi mereka menerjemahkan suasana, menerjemahkan angin gitu loh, ya kan? Terus mereka lahir notnya. Dan lagu zaman itu kan nggak selalu berlirik Kang Abu. Oke. Nah, coba kalau di zaman sekarang, kalau dia memang suka menulis puisi kayak model-model John Lennon, Paul McCartney, kadang mereka bisa lahir dari lirik gitu misalnya. Tapi mereka ingat kampung halaman, lahirlah lagu Fannyland gitu, Strawberry Fields Forever gitu-gitu loh. Jadi ada yang, kalau sekarang dua jawabannya. Kalau saya termasuk yang lirik dulu kalau saya. Karena saya suka nulis puisi kalau saya. Saya nulis puisi dulu yang banyak, kita 50, ntar yang jadi lagu 1 gitu misalnya kalau saya. Karena contoh itu. Jadi dua-duanya Kang Abu bisa. Oke. Gitu. Oke. Atau Mas Beben, aku mau ke Bang Damai dulu sebentar karena ini menarik menggelitik nih. Oke, siap. Saya sampai sini ya. Oke, sebentar ya. Ini soalnya menggelitik tentang ini. Ya, siap. Tadi Mas Beben bilang bahwa ada kata dari chord menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, dan turun. Nah, ini kaitannya sama Ramadan, 17 Ramadan namanya Nuzulul Quran turun tuh gitu. Gitu ya. Nah, ketika ada notnya masuk atau ketemu nada atau ketemu lagu, itu kan juga sesuatu yang turun dan timbul tuh. Nah, kira-kira kaitannya dengan si Nuzulul turunnya Quran atau bacaan dengan apa yang kita bahas, kaitannya gimana nih Bang Damai kira-kira?
Iya, iya, iya. Oke, Kang Abu, ini pertanyaan. Bisa aja Kang Abu nih. Iya, Nyambung aja nih. iya, iya. Ya, Siap, tapi keren. sebelum ke situ, Kang Abu ya, Mas Beben dan teman-teman, saya ingin mengulang sedikit penjelasan Mas Beben tadi. Jadi di tasawuf jazz ini seperti kita menyaksikan perjalanan seorang salikin yang menemukan kehadiran Tuhan melalui jazz gitu. Oke. Ya, jadi menyaksikan teman-teman sekalian, kita menyaksikan seorang salikin itu pejalan atau perindu karena cintanya pada musik dan jazz, itu menemukan Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu ketemulah not-not. Not-not itu kalau lebih vulgar lagi Kang Abu, itu nama-nama Tuhan. Oke. Ya, not-not itu adalah nama-nama Tuhan. Ada nama-nama Tuhan yang partikular, yang feminim, yang maskulin, yang lembut dengan degradasinya kan gitu. Nah, jadi itu kita akan menyaksikan nanti spontanitas Mas Beben yang juga kita juga boleh jadi rasakan. Saya sendiri baru memulai Kang Abu, baru awal-awal lah untuk memasuki musik itu sebagai bagian dari suluk gitu, perjalanan. Dan tidak ada benar salah di situ, yang ada adalah warna-warna kehidupan. Nah, yang kedua tadi saya mau menyoroti. Tadi kan Kang Abu nanya, duluan mana saat musisi mencipta not atau lirik gitu ya. Tadi ada satu kalimat yang bagus tuh dari Mas Beben. Jadi seorang musisi zaman dahulu itu pada waktu dia dapat ilham tentang semilir angin, kemudian orkestra kehidupan ini begitu rapinya, lalu dia ikat gitu. Dia ikat peristiwa itu dalam sebuah lagu gitu. Nah, tidak semua orang mampu melakukan itu. Itu pasti ilham. Pasti ilham, semacam revelation juga Kang Abu. Iya. Jadi revelation, reveal gitu, tersingkap buat dia, dan dia bisa menjadi instrumen untuk mengikat yang dia saksikan secara spiritual itu, batin itu, sebagai sebuah lagu. Nah, pada waktu dimainkan oleh dia, mungkin dia bisa memainkan alat musiknya, maka orang jadi bisa menyaksikan, Kang Abu. Ada dua, menyaksikan dan zauk. Ya kan? Ya. The witness, menyaksikan, kasyaf, dan juga zauk. Nah, itulah luar biasa, makanya kita bersyukur kalau kita ketemu seorang musisi yang juga bertasawuf. Karena dia bisa. By the way, Bang Damai, zauk tuh secara makna artinya apa sih Bang Damai? Rasa spiritual, kalau boleh divulgarkan, rasa spiritual. Ya, kadang-kadang intuisi spiritual gitu. Jadi zauk itu kalau di Jawa itu roso gitu. Roso, oke. Ya, jadi itu kombinasi. Kalau dia itu cukup cemerlang intelektualnya, dia bisa kasaf. Tapi pada saat yang sama dia feeling, merasakan gitu. Nah, kembali kepada yang tadi Kang Abu nanya, ini kan pemaknaan 17 Ramadan gitu ya. Iya, iya. Soalnya nggak tahu tiba-tiba kepikiran gitu ya. Kalau orang dapat ilham ada lagu senandung, nah gitu, itu kan dia dapat gitu ya di dalam, berarti kan gitu ya kira-kira ya. Nah, reveal, tersingkap. Jadi kadang-kadang kita kalau nyebut di dalam itu karena kita masih berpikir dualitas, masih berpikir ada di luar, ada di dalam. Ya, kita masih menggunakan pola pikir luar dalam. Padahal kan kalau lebih esensial adalah saat kita hening, silent, tiba-tiba tersingkap gitu. Tersingkaplah kepada kita realitas ilahi itu yang diikat oleh seorang musisi dalam bentuk lagu gitu. Dan pada saat mereka memainkan itu, kita kembali bisa menyaksikan apa yang dia saksikan. Kalau coba kita lihat salah satu seniman besar, W.S. Rendra, itu saya pernah menyaksikan juga itu baik di YouTube ataupun cerita dari teman-teman dekat. Pada saat Rendra misalnya menyaksikan satu peristiwa, itu dia tulis dalam bentuk puisi, lalu dibacakan lagi 5 tahun kemudian.
dengan rasa yang powerful saat itu dibacakan puisinya, orang bisa menyaksikan apa yang dia saksikan, sehingga orang bisa menangis gitu. Nah, tapi kalau musisinya ngaco, yang awal-awal pertemuan itu kan, musisi itu harus dia menjaga puritas jiwa dia dong, kemurnian jiwa dia. Kalau enggak, dia nggak bisa jadi instrumen ilahi. Jadi musik itu jembatan antara dunia material dengan spiritual. Itu loh yang mau disampaikan Tasawuf Jazz ini. Itu keren tuh, jembatan antara material dan spiritual gitu. Jadi kita yang awam ini yang belum berjalan tidak semua bisa menyaksikan. Karena itu kita membutuhkan mereka-mereka yang dikaruniai kemampuan bermusik dan jiwa yang bersih. Gitu. Nah, jadi sebenarnya boleh jadi ya, ini pemandangan saya setelah belajar musik. Boleh jadi saat Nabi Muhammad menyaksikan wahyu turun, itu ada musiknya, Kang Abu. Iya benar, ada notnya, ada intonasinya. Iya. Jadi kita kan sekarang menemukannya teks, tulisan, kertas gitu, mushaf. Ya kan, yang kita lihat sekarang kertas dan kertas itu mati gitu. Betul. Dan kalau boleh jujur dikatakan, Quran yang wahyu kan, Quran itu wahyu. Wahyu yang disaksikan Nabi, dialami Nabi, bukan kertasnya. Kita sekarang membaca kertasnya dan membeo. Nah, itu maksudnya. Seperti Kang Abu tadi ngomong, interval tadi kita kan ngomong aja kan, membeo. Tapi kita tidak merasakan satu pengalaman imajinatif di balik kata-kata itu. Jadi ini menarik nih Kang Abu. Saya kadang-kadang itu suka tuh berkontemplasi dulu 10 tahun lalu. Waktu wal asri turun, kira-kira Nabi Muhammad menyaksikan apa ya? Atau instrumen apa, harmoni apa yang beliau saksikan gitu. Yes. Benar loh. Karena misalnya nih Kang Abu, sebuah kalimat, I love you. Dengan I love you, sayang, aku sayang kamu. Atau I love you, itu beda. Jadi not itu bisa membuat nuansa yang berbeda gitu. Iya, benar. Jadi coba, benar. Ya kan? Harusnya makanya juga kan Bang Damai baca Quran juga kan ada intonasi nadanya, ada tebalnya, ada itu kan musik juga sebetulnya ya. Yes, ada bassnya kan. Bass itu kalau saya belajar sama Mas Ben, bass itu nebelin gitu. Jadi sekarang paling tidak malam ini dapat ilham nih kita nih. Jangan-jangan Nabi Muhammad waktu nerima wahyu itu ada notnya gitu. Ada klipnya beliau saksikan gitu. Sampai ke kita udah tereduksi gitu jadi tulisan. Dan itu ribuan tahun dan diulas oleh orang yang nggak menyaksikan coba. Udah gitu dihafal-hafal doang juga ya. Ya itu satu hal boleh lah dihafal. Tapi sehingga kita jadi tidak bisa menyaksikan kehadiran Tuhan pada Al-Quran itu. Nah sekarang coba bayangkan kamu, kalau kita mendengarkan musik, kita nggak ngerti liriknya, nggak ngerti, tapi kita menikmati notnya, harmoninya, kita itu berasa loh. Bener banget. Makanya Sujiwo Tejo kan suka tuh Al-Quran itu dijawakan sama beliau gitu, not Jawa gitu. Iya, benar. Itu menarik tuh. Pas sekarang deh, jangan-jangan Nabi Muhammad waktu dapat wahyu itu, surat Al-Iqra itu ada klipnya gitu. Ada pandangan imajinatif, ada harmonisasi, ada notnya Mas Beben gitu. Iya. Nah, kita aja yang nggak nyampe gitu. Sama dengan sama-sama kita ngeliat lukisan yang sama, ada 10 orang, yang satu bisa menyaksikan dimensi-dimensi tersembunyi di balik lukisan, makanya harganya miliaran. Yang satunya bahkan melihat not-not di balik lukisan itu. Tuh. Nah, itulah gunanya puasa kita. Nah, jadi Kang Abu, jadi kalau misalnya dibilang saat berpuasa ini kita tiba-tiba dapat nuzulul Quran ataupun Lailatul Qadar, boleh jadi kolbu kita diberikan kesempatan menyaksikan musik ilahi gitu.
Siapa Oke, bilang musik keren. itu haram kan? Keren, Iya kan? keren, keren. Nah, Benar, benar, para benar. pecinta bisa menyaksikan itu. Iya, iya, Makanya iya, musik iya. itu jalan cinta, the way of love. Hmm, hmm, hmm. Oke, keren Bang Damai. Terima kasih. Jadi nuzulul Quran tuh bukan urusan kertas gitu ya, Bang Damai ya, Ya, bukan ya, urusan ya. tulisan gitu ya. Dan ini kaitannya not-notnya Allah, not-notnya Tuhan yang hadir harmonisasi ke dalam diri Chordnya, kita. coba Chordnya. ritmiknya, Ah, coba tuh. Makanya kalau tuh. kita baca, kayak saya misalnya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq berkali-kali bahkan ratusan kali, itu nuansa musik dari ayat itu berbeda-beda, makin tajam. Hmm, hmm, hmm. Baca kul huwallahu ahad berkali-kali, makin tajam. Setelah belajar sama Mas Beben, Oke, keren, keren. jadi Thank makin you Bang kelihatan Damai. chord-chordnya gitu. Mantap, mantap. Aku mau balik lagi ke Mas Beben. Mas Beben kan pasti pernah menciptakan lagu tuh. Boleh Ya. nggak cerita tuh awal mula dapatnya gimananya tuh? Ya kan kayak nuzulul Quran juga ya, dalam tanda petik dapat gitu ya, Ya. dapat gimana. Nah, prosesnya tuh gimana Mas Beben, silakan. Ya memang sejatinya kalau yang dia lagu bukan untuk sekedar bikinin lagu orang, jualan gitu ya. Itu memang saya nulis lagu dan puisi sama. Nggak bisa nulis kalau nggak disuruh nulis saya. Hmm. Jadi artinya memang bisa misalnya bangun subuh, habis sholat, duduk, tiba-tiba ya seperti kayak di datangan inspirasi gitu Kang Abu. Hmm. Misalnya ingin menulis sesuatu, itu biasanya ada tanda-tanda, wah ini harus nulis nih. Sementara kalau dipaksakan egonya yang mau nulis, nggak jadi-jadi Kang Abu. Oke. Kalau saya Oke. jujur lebih kepada, bener ternyata kok saya pengen nulis puisi itu menulis apa gitu ya. Tapi nanti ada momen. Jadi jazz being a moment. Jadi ada tips jazz itu. Jazz tuh bicara soal momen. Dan momen tuh now. Jadi kalau Tuhan kasih sekarang, nah itulah lagu kita nanti gitu loh. Atau itu puisi kita, itu not kita, itu lagu kita, ya kan? Ya, jadi kalau saya selalu membiarkan, biarlah dia yang berkata, dia yang memberikan not-not, dan kita sebenarnya kan hanya menangkap yang dia kasih. Terus kita menerjemahkannya ke dalam bahasa bumi gitu kan, bahasa gitu loh ya. Oke. Ya, jadi kalau saya begitu Kang Abu, karena ada dua, ada yang memang saya perhatikan misalnya musisi yang lebih memang, wah yang lagi laku apa ya, yang lagi lagu apa ya, terus dibikinlah lagu yang mirip-mirip, nadanya mirip-mirip, gayanya mirip-mirip, ya kan kita tahu bahwa industri kita kan sekarang lagi mati suri nih Kang Abu, industri yang major ya. Kalau diperhatikan sejarahnya, kenapa industri kita mati suri? Karena tanpa disadari kita cenderung membeok. Kalau yang lagi metal lagi laku, metal tuh Melayu total ya. Jadi Melayu total, oke. Jadi ketika metal ini lagi laris, semuanya metal, gitu loh Kang Abu. Lagi boys band laku, semuanya boys band gitu loh. Akhirnya ya itu yang membunuh industri itu sendiri Kang Abu. Gak ada yang berani mengeluarkan sesuatu yang baru gitu. Jadi orang pada takut jadi diri sendiri Kang Abu, gitu loh. Dan ditambah lagi juga yang di belakangnya di pihak industri juga nggak mau gambling. Pokoknya kalau nyetak lagu pengen laku gitu. Tapi tanpa sadar bahwa musik itu bicara soal karakter yang akan bertahan lama, yang membuat Mick Jagger 30 tahun lebih bertahan karena karakter. Yang membuat Beatles bertahan, ya Beatles tidak pernah jadi Rolling Stone tidak pernah jadi Deep Purple tidak pernah jadi Queen. Nah itu sampai 50 tahun, sampai sekarang mereka bertahan karena karakter. Bahkan mereka berani berantem sama produser, mempertahankan jadi diri sendirinya tadi. Bahkan Metallica tuh soal A minor ke E minor aja mereka bisa berantem tuh. Karena kita jangan lihat sisi berantemnya, tapi kita harus lihat dari sisi jihadnya. Mereka tuh bersungguh-sungguh naruh chord aja bersungguh-sungguh karena menyadari bahwa chord itu ekspresi Kang Abu. Bukan sekedar enakan E minor, enakan A minor gitu.
Atau gampangan A minor, gampangan E minor. Berarti main musik juga jihad ya Mas Beben ya? Kalau serius demikian Kang Abu sejatinya. Karena makanya nanti kalau memang lahirnya dari niat Allah is my audience, sejatinya adalah audience utama kita Allah, terus jihad, makanya akhirnya nanti melahirkan not-not yang tajali tadi, gitu loh. Jadi nanti kita ada step-step ikhtiar melahirkan tajali yang dimaksud itu loh maksudnya. Oke. Nah, balik lagi ke interval tadi, Mas Beben, dalam kehidupan sehari-hari, kaitan interval dengan filosofis tasawufnya tuh kira-kira di mana tuh, Mas Beben? Nah, gini, saya harus lanjutkan screen silakan. Tadi, Kang Abu, karena saya. Silakan. Kita harus tetap by music baru loncat ke situ. Siap, biar lanjut dulu. Nanti pohonnya udah kelihatan? Udah, habis ini nanti ada yang perform kan? Habis ya, ini siap. Kita dengerin. Nah, jadi tadi ada major interval, terus ada interval yang diperkecil. Jadi artinya jadi minor kan. Misalnya dari minor second, terus minor third, yes. Film horor ya, gue ini nih, diminish, terus ada. Nah, ini kayak lagu tadi kayaknya banyak yang nebaknya bener tuh di chat tuh Kang Abu. Iya. Yang TKF. Nah, ini lagu apa nih ingetnya nih? Ini minor six. Oke. Ini sebenarnya lagu jazz nih, tapi di sini dikenalnya dengan Selamat malam duhai kekasih gitu kan. Itu kalau di Latinnya judulnya Manha de Carnaval. Manha de Carnaval tulisannya. Jadi maksud saya biasanya gini, orang yang punya kecenderungan mindah-mindahin not menjadi enak, kecenderungan saya sebut ya. Jadi artinya gini, dia yang paling mengenal not. Yang paling mengenal not punya kemungkinan lebih bisa bikin improve-nya enak lah bahasa gitu kan. Karena dia sudah tahu nilai-nilai. Ya, sebelumnya walaupun nanti kapan turunnya melihat momen. Nah, kapan turunnya lagi kan. Nah, sekarang sesuai dengan pertanyaan Kang Abu, saya lanjutkan dulu. Ini pokoknya nama-nama interval ya. Oke. Karena tadi itu saya ini dia. Ini teori. Jadi ini cuma pengetahuan kalau interval 1 oktav disebut simple interval. Ini compound interval. Ini ada di buku saya nih, yang jazz theory. Nah, di sini saya mulai masuk ke nilai. Jadi, jarak dari not satu ke not yang lain punya kualitas interval. Ya, punya kualitas. Nah, ini tabelnya. Pada klasik contohnya perfect 4, ini perfect. Ya. Nanti major 3 malah imperfect. Tapi sebaliknya gini, yang bagi klasik utama, bagi jazz nggak utama. Yang utama malah major third. Ini maksudnya gini loh, kalau mau main jazz, harus tahu nilai-nilai yang nadanya mengarah ke jazzy gitu loh, Kang Abu. Maksudnya. Nah, tapi mungkin nanti penjabarannya di kelas khusus ya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Kang Abu, pada kehidupan begini. Interval mengajarkan bahwa dari jiwa satu ke jiwa yang lain itu punya nilai. Punya nilai dari not yang satu ke not yang satu punya nilai. Jadi maksudnya musik itu mengajarkan kadang dalam pergaulan sehari-hari dari jiwa satu atau dari teman yang satu ke teman yang lain, sahabat satu ke sahabat yang lain, musik kasih tahu, keharmonisan komposisi kadang-kadang bisa ditentukan dari ketepatan kita untuk menentukan interval yang tepat. Jadi gini, bahasanya kalau secara singkat gini, ya di musik mengajarkan adalah sesuatu bisa harmonis, ternyata ditentukan dari ketepatan menentukan interval. Jadi bahasanya gini, bisa jadi saya sama Kang Abu, ya kan baru kenal nih misalnya, biasanya dari proses pengenalan kan. Nah dari proses pengenalan, ternyata, wah saya sama Kang Abu bagusnya jaraknya major 7 aja. Ketemunya jangan tiap hari.
Kalau major 7 kita damai-damai aja gitu loh. Oke, Tapi ternyata kalau oke. saya jaraknya Oke. minor second terlalu deket, mah disonan gitu, ya kan? Jadi maksudnya gini loh, jadi refleksinya dalam kehidupan ternyata kadang-kadang kita menjaga jarak tuh bukan untuk marahan atau pilih kasih, bukan, justru kita menjaga jarak agar harmonis gitu, Kang Abu. Oke, makanya ada jarak juga jadi harmonis dalam musik karena ada jarak juga gitu ya, balik lagi Iya, ya. musik sudah ngasih tahu kayak gitu. Oke, Makanya kadang-kadang kan keren. ada yang sama tetangga sebelah malah berantem, minor second tuh jaraknya deket. Tapi mungkin kalau dia agak jauhan dikit, aman-aman aja gitu Kang Abu. Gitu loh. Nah, jadi di sini musik mengajarkan dalam pergaulan sehari-hari bahwa ketika kita bergaul, tahap satu kan saling dalam hati lah, nggak diomongin, itu kan mempelajari satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kan kita dengan punya jiwa cinta pengennya nggak ada musuh dong, pengen damai dong. Nah, Yes. kita pinter-pinter menentukan jarak itu Kang Abu. Oke. Kan pada intinya yang penting kan semuanya akhirnya damai-damai aja kan, gitu loh. Ada yang saya ketemunya 4 tahun sekali, gitu misalnya. Ya kan? Karena memang ternyata dari jiwa satu ke jiwa yang lain itu punya nilai. Itu berdampak pada hubungan gitu loh. Demikian juga bisa ada ya, ada pasangan yang mungkin bagusnya tiap hari bareng-bareng aja, ke pasar bareng, ke sana bareng, ke sini. Tapi nggak semuanya bisa gitu Kang Abu. Kadang-kadang malah membebaskan tapi terikat, malah sukses gitu loh. Ya, ada yang justru membebaskan. Pokoknya dia punya ruang sendiri. Kita kalau lagi saatnya bersama ya bersama gitu. Tapi bukan berarti harus bareng terus kemana gitu kan. Ternyata malah yang satu malah merasa terbelenggu malahan gitu kan. Nah, jadi musik ini mengajarkan gitu Kang Abu refleksinya. Cantik kan? Keren banget. Jadi quote-nya adalah ya, kita di musik keharmonisan sebuah komposisi kadang-kadang ditentukan oleh ketepatan meletakkan interval dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keharmonisan kita bersahabat, berpasangan juga ditentukan oleh cara kita menentukan jarak. Ya, interval dalam musik adalah jarak hubungan tadi. Tapi bukan berarti wah aku nggak kayak gue lo tiap hari ketemu gitu. Ya kan? Nah, itu kita setiap orang beda-beda Kang Abu jarak itu. Yes. Nah, ini penting banget. Jadi sekali lagi ya, menentukan jarak tuh bisa menentukan keharmonisan komposisi dalam musik maupun dalam keseharian. Kecuali satu Kang Abu. Kecuali satu, seperti Nabi Muhammad, jarak berapapun aman. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau belum bisa, ya kalau belum bisa, kita harus menentukan jarak. Kan kalau Nabi kan sama siapapun aman kan. Benar. Nah, itu yang udah siap tanpa jarak. Kan apa satu? Egonya udah nggak ada Kang Abu. Jadi salah satu syarat bisa aman adalah ya aku hidup setelah ego tiada. Nah, itu gitu kan. Tapi kalau menuju ke sana, step-stepnya harus menentukan interval Kang Abu. Oke. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Beben, keren banget. Alhamdulillah. Oke, kita seperti biasa akan ada tanya jawab, apresiasi dan seterusnya. Tetapi sebelum tanya jawab, sambil kita mempersiapkan tanya jawab, kita akan menyaksikan akan ada yang perform malam hari ini. Alhamdulillah. Ini muridnya Mas Beben ya? Ya betul, dia belajar gitar boleh sama saya.